Berkabung pasukan Amerika dan Prancis di Laut Cina Selatan, militer Cina panik hingga kirim 10 pesawat pembom dengan rudal mematikan. Ternyata curigai hal ini. Sudah hampir setahun lamanya konflik di Laut Cina Selatan terjadi. Walau tidak pernah sampai ke situasi panas, namun ketegangan terus meningkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Perairan termahal di dunia itu? Perlu Anda tahu, kini Laut Cina Selatan baknya medan perang. Berbagai negara yang menerjunkan angkatan lautnya di sana, bahkan terkadang angkatan udara ikut, termasuk ketika militer Cina beraksi. Dilansir dari kontan.co.id pada Sabtu 27 Februari 2021, setidaknya 10 pembom dari Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA mengadakan latihan serangan maritim. Latihan pembom PLA berlangsung saat militer negara-negara dari luar kawasan, termasuk Amerika Serikat dan AS serta Prancis, melakukan kegiatan di Laut Cina Selatan. Sebuah resimen pembom yang berafiliasi dengan pasukan penerbangan Angkatan Laut Komando Teater Selatan PLA mengirim lebih dari 10 pembom dari 2 jenis pesawat itu untuk melakukan latihan serangan maritim. Hal itu dilaporkan China Central Television atau CCTV seperti dikutip Global Times. Li Haitao, komandan resimen pembom, mengatakan latihan itu menampilkan serangan rudal terhadap target maritim dan skenario taktis lainnya, serta memuji kemampuan koordinasi tempur. Pengamat militer mengidentifikasi 2 jenis pembom sebagai H-6J, bomber paling canggih Angkatan Laut PLA yang mampu membawa 6 rudal jelajah anti kapal, dan H-6G yang bisa membawa 4 rudal. Kedua jenis pembom tersebut secara resmi Kementerian Pertahanan China memperkenalkan pada Juli tahun lalu ketika H-6J dan H-6G melakukan latihan intensif di Laut Cina Selatan. Latihan itu tak lama setelah AS mengirimkan kelompok penyerang kapal induk ganda ke Laut Cina Selatan. Pakar Angkatan Laut yang berbasis di Beijing, Li Ji, mengatakan kepada Global Times, penempatan pembom PLA di Laut Cina Selatan penting dalam menekankan provokasi militer AS. Latihan terbaru pembom PLA juga berlangsung setelah Theodore Roosevelt Carrier Strike Group melakukan operasi kapal induk ganda dengan Nimitz Carrier Strike Group di Laut Cina Selatan pada 9 Februari. Dan AS bukan satu-satunya negara dari luar kawasan yang mengirimkan kapal perang ke Laut Cina Selatan. Prancis juga mengirim kapal serbu amfibi, tonner, dan fregat Surkov minggu lalu. Mengupas ancaman nyata Undang-Undang Penjaga Pantai Cina. Sejak dirilis pada Oktober 2020 dalam bentuk draft Undang-Undang Penjaga Pantai Cina yang terbaru telah menjadi subjek dari puluhan laporan dan analisis berita. Legislasi penegakan hukum maritim jarang menarik perhatian internasional seperti itu, tetapi dalam kasus ini memang diperlakukan. Selama 15 tahun, penjaga pantai Cina telah memperluas perluasan ke wilayah yang telah diklaim lama, tetapi jarang dikunjungi. Para pengamat internasional dengan benar telah bertanya-tanya, apa yang ditunjukkan oleh undang-undang baru tersebut terkait perilaku Cina di laut? Banyak yang didasarkan pada ketentuan penggunaan kekuatan hukum. Di masa lalu, penjaga pantai Cina telah menggunakan berbagai taktik pemaksaan untuk mencapai tujuan strategis dan operasional Cina. Pada April 2020, misalnya, kapal penjaga pantai Cina seberat 3.500 ton menabrak dan menenggelamkan kapal penangkap ikan Vietnam yang bekerja di perairan yang juga diklaim oleh Vietnam. Undang-undang penjaga pantai Cina yang terbaru menandakan bahwa situasi itu bisa saja berubah. Menurut analis Rian De Martinson dari The Strategist, The Australian Strategic Policy Institute, pasal 47 memberi izin kepada personil penjaga pantai Cina yang bersenjata secara paksa naik ke kapal asing yang tidak patuh secara ilegal yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di perairan yang diklaim Cina. Pasal 48 penggunaan senjata yang melindungi kapal, yaitu senjata dek, dalam kasus ketika pasukan pantai menghadapi serangan dengan senjata dan metode berbahaya lainnya yang dapat berarti apa saja. Lebih ambigu lagi, pasal 22 izinkan penjaga pantai Cina untuk menggunakan semua cara yang diperlukan termasuk penggunaan kekuatan untuk membawa orang asing yang ditemukan melanggar kedaulatan, hak kedaulatan, dan hak yurisdiksi Cina. Meskipun mengganggu ketentuan penyediaan layanan yang paling mengkhawatirkan dalam Undang-Undang Penjaga Pantai Cina terbaru, malah aspek yang mengkhawatirkan adalah cakupan geografis yang ambigu dari penerapan hukum perairan yurisdiksi Cina. Rancangan undang-undang tersebut hanya menjelaskan istilahnya secara samar pada pasal 74. Dalam versi final yang disahkan pada 22 Januari 2021, konten tersebut telah dihapus tanpa menyisakan definisi sama sekali. Namun pembacaan yang cermat dari sumber-sumber resmi Cina mengungkapkan bahwa negara itu mengklaim yurisdiksi lebih dari 3 juta kilometer persegi ruang laut yang sering disebut wilayah nasional biru Cina. Mereka terdiri dari Teluk Bohai, sebagian besar Laut Kuning, Laut Cina Timur, sampai sejauh Palung Okinawa, termasuk perairan di sekitar Kepulauan Senkaku atau Diaoyu yang disengketakan, dan semua perairan dalam 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan.